Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Declaration of the relative pronoun ya, no? Masculine gender. Yo, ye, yan, ye na, ye hi, ye, ya sama, yama, ye bi, yasa, ye san, ye yasami, yami, yesu, Newton gender. Yan, ya ni, yan, ye, ni, ye na, ye. Ya sama ye yasa ye sana ye yasame yesu feminine gender. Ya yo ya yo ya hi yasa yasana yasa yasu. Okay, now we try the key, no? Okay, only the okay, masculine gender, no? Like yo. Ko ke kan ke na ke ka sama kama ke kasa ke san ke kasame kami ke su. I already explained that, no? uh, a few days ago. Newton did that careful, no, 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 can, okay, no, replace to K, no, okay. Yan, K, ka, ni, K, na, sama, ke, san, kami, ke, su. Okay, another is a masculine, gender, Newton gender, data genetic, kisa, one extra what, no? Kisa, two what, no? Yeah, sorry, yeah, kasa and kisa also, no? Kasa and kisa, no? And also kasame also, no? Kimi, kasame and kimi, kisame and kimi, kasame, kimi, so four. Five are altogether, okay. This only, no? Okay. So feminine gender the say. Okay, we're chant. Kaya, kahi, kasa, kasana, kasu. Okay, now that is a kati. No? So kati easy, no? Only just kati. Luna kati, no? Kati. Okay, we're chant. Ya, jadi ini selanjutnya kita akan melafalkan deklinasi kata kati ya. Tapi di sini kati ini dia tidak ada gender dan hanya ditulis dalam bentuk jamak. Jadi dia hanya sebagai bentuk kata tanya ya. Eh, Kata tanya. Jadi hanya satu. Kita akan melafalkan sama-sama. So three gender the same and also plural only, no? No singular. Ya, jadi semuanya kati ini tidak ada bentuk tunggalnya ya, hanya ada bentuk jamak dan gendernya itu semua sama, eh, mau netral, maskulin, feminin semua sama, jadi mudah. Nominative, plural, kati, accusative, kati, instrumentability, katibi, data genetic, katina, located, katisu. This is easy. Another is the sabba, no? Sabba is declined like the ya, no?
No? Declension or sabba in vocative case, decline like ya in other cases. No? No? He also have vocative case. No? Ya had no vocative case. Here is a vocative case. Mm. 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 No semi-pronoun. No? Declension or sabba, decline like ya in other case. Sabba, sabisata like that. Huh? So masculine gender vocative case, sabba and sabba, plural sabbi. This only add. Huh? Ya, selanjutnya kita akan membahas namanya kata ganti semi ya, semi kata ganti, semi pronoun. Jadi di sini yang pertama adalah saba, yang artinya adalah semua ya. Jadi di sini kata saba ini sebenarnya dia dideklinasikan seperti kata ya ya. Jadi maskulin, netral dan femininnya mengikuti kata ya. Tapi perbedaannya untuk kata ganti semi ini, semi kata ganti ini dia memiliki kasus vokatif, kasus panggilan ya. Jadi di sini yang di tabel yang di bawah ini hanya ditulis yang kasus vokatif saja. Jadi misalkan untuk yang maskulin yang tunggal kata deklinasi vokatif dari Sabah adalah Sabah dan Sabah. Yang jamak adalah Sabe. Tapi sisanya yang nominatif, akusatif, instrumental, ablatif, datif, genetif dan lokatif itu semuanya mengikuti seperti kata ya ya deklinasinya. Okay, sabba, masculine gender. Sabo, sabe, sabba, sabba, sabe. Just take it. Okay, okay, tomorrow we will chant. No? Because you cannot chant the ya, right? So this cannot chant. Must be the ya, because this is like ya, declare like ya, right? So ya no danger cannot chant this sabbath. Jadi saya udah bilang ini karena Sabah ini deklinasikan seperti kata ya, jadi kata ya ini kita harus hafal, benar-benar hafal, baru kita bisa melafalkan yang Sabah ini. Jadi besok baru dilafalkan. ဒီတော့ကတိတ္တာကအများကြီးပဲရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့လေးသုံးပါးသလုံးမှမပြောင်းဒါကြောင့်ဒီမှာနော်ကတိသူအသာကြီးတဲ့ဒါလွဲပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ယောနဲ့ဒီယတတာသိရင်နော်ကေတတာလည်းသိတယ်နောက်တစ်ခုကတိတတာကတိအဘယ်မြတ်လောက်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဂိုင်းစင်ရတဲ့ဘိုးသာရှိပြီးလေကြွတတ်မှုမရှိပါဆိုပြီးကတိအဲ့ဒီလိုဂိုင်းစင်ပါနော်တို့ကတ္တပသဗ္ဗလည်းရလို့ပဲဂိုင်းစင်ရမှာဒါပေမဲ့သဗ္ဗမှာကအလိုဝိပါရှိတယ်နော်ဒါကြသဗ္ဗောသဗ္ဗေပြီးတော့အလိုဝိပါလာမယ်သဗ္ဗသဗ္ဗသဗ္ဗေနော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒုတိယဝိပါတွေကယတရာလိုပဲဆင်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီယတရာကြီးမှဒီသဗ္ဗောသဗ္ဗေကဆင်လို့ရမှာနော် Okay now grammar နော် So I already explained the relation 1 to 7 rule no so today explain the number 8 usage of three voice I already explained Pali had three voices active voice number 1 active voice the words may be translated or intranslated like English no so Puri saw sayati no need the object no Puri saw sayati the man sleep no this is intranslated word no need the object no no but I eat at the time we need that translate object no I eat the what like that no I eat the noodle no I eat the rice like that but this sayati no need the object no this call the word may be translated or intranslated number 1 rule no? Okay Ya, jadi sekarang kita belajar lagi, balik lagi ke bagian grammar ya, tata bahasa Pali. Kemarin saya sudah menjelaskan yang hubungan antar kata ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Jadi ini adalah hal yang harus kita pelajari sebelum kita belajar hubungan antar kata. Kemarin sudah 1 sampai 7, sekarang nomor 8. Jadi kemarin juga saya sudah menjelaskan bahwa di dalam bahasa Pali ada 3 suara. Ya, untuk sementara saya terjemahkan sebagai suara ya. 3 suara yaitu pertama adalah aktif, pasif,
dan absolut ya. Tapi di sini yang pertama adalah kalimat aktif ya, suara aktif. Jadi pertama kalau kita ingin membuat satu kalimat aktif, maka kata kerja dalam kalimat itu pertama itu dia bisa yang disebut kata kerja transitif ataupun kata kerja intransitif. Jadi apa yang dimaksud kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek. Sementara kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contoh dari kata kerja yang transitif yang memerlukan objek adalah saya makan. Ya, kalau saya makan ya kita perlu objek kan. Saya makan apa? Makan roti, makan bubur, makan mie gitu. Itu adalah kata kerja transitif. Sementara kalau kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya saya tidur. Saya tidur ya sudah selesai gitu, tidak perlu tidur apa gitu. Ini perbedaannya. Jadi dua-duanya bisa. Number two, subject must be active and the object. No? If any inactive. No? So because this active white, right? So subject must be active. No? Object, object must be inactive. At the time here like that. Puriso Nagaran Kechati. No? So Puriso is a active at the time because seeing the Kechati. No? So at the time, Puriso is a active subject. No? At the time, object must be inactive. No? Object should not be nominative. Should be no? Accusative. No? Hmm. Ya, lalu peraturan yang kedua kalau kita ingin membuat suatu kalimat aktif adalah subjek dari kalimat tersebut itu harus ditulis dalam kata kerja dalam bentuk aktif ya. Jadi subjeknya harus eh, hubungannya dalam kalimat itu fungsinya dia sebagai subjek aktif gitu. Sementara objeknya kalaupun ada, jadi bisa tidak ada objek ya, tapi kalaupun ada objek, objeknya itu harus dalam bentuk tidak Hmm. aktif dalam kalimat tersebut. Contohnya Hmm. di sini yang bawah ya Puriso Nagarang Gacati. Jadi Puriso adalah laki-laki, Nagarang adalah kota, Gacati adalah pergi ya. Jadi di sini subjeknya adalah Puriso Hmm. laki-laki. Jadi di sini eh, kata Puriso ini dia adalah subjek aktif dalam kalimat ini karena Puriso ini melakukan sesuatu gitu ya. Kata kerjanya adalah gacati dan objeknya di sini kan objeknya adalah nagarang atau kota ya. Nah, di sini maka dari itu nagarang ini harus ditulis dalam kasus akusatif karena dia sebagai objek dan dia juga sebagai objek tidak aktif dalam kalimat ini. So the verb, no, the verb always agree with the nominative case only. No, this rule are never changed. No, the verb, no, conjugated verb are agree with the nominative case only. No, so as a, you can find this a police is a nominative case. No, and that I have to agree. This is a singular. This might be singular. This is a nama. This might be third person like that. Nama yoga. No, third person. Mm. Ya, eh, jadi saya juga menekankan lagi dalam satu kalimat aktif itu kata kerjanya itu harus sesuai hanya dengan kata yang ditulis dalam kasus nominatif saja. Jadi tidak perlu sesuai dengan yang akusatif atau yang lainnya tidak perlu, hanya perlu dengan yang kasus nominatif saja. Contohnya di sini kan Puriso adalah nominatif, Gacati adalah kata kerjanya. Jadi di sini kata Puriso dan Gacati itu harus sesuai. Jadi kalau misalkan Puriso ini adalah dalam jumlah pelaku tunggal, maka Gacati ini juga harus dalam jumlah pelaku tunggal. Kalau Puriso ini dia kan ini sebagai orang ketiga ya, jadi laki-laki tersebut atau dia. Jadi di sini maka Gacati ini juga harus ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Itu jadi nominatif dan kata kerja ini harus sesuai. ဒီတော့မနေ့ကဟိုနေ့ကတည့်ရနေ့ခုနှစ်တိပြောပြီးစီကံနော်ဝေချပုဇံသုံးမျိုးမှာကတ္တဟော၌ကရိယာတိသကမကကံရှိသမို့အကမကကံမဲ့တင်နိုင်တယ်နော်ကံရှိဆိုတာကနော်ကိစ္စတိဆိုတဲ့ကရိယာမှာကံလို့တယ်သူကယောက်ျားသည်ပုရိသောယောက်ျားသည်ကိစ္စတိသွားဤဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာဖော်ပြဖို့လို့အဲ့ဒါကကိစ္စတိဆိုတာကကံလို့တဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကံမဲ့ဆိုတာကတယတိအိဤဆိုတဲ့ကရိယာကြတော့ကံမလို့ဘူးပုရိသောယောက်ျားသည်တယတိအိနော်ကံမလို့ဘူးသူကအဲ့ကြောင့်သူကကရိယာကကံရှိသမို့ကံမဲ့ဖြစ်နေပါတယ်နော်
rồi kata thì gỗ ta phi càng bố ba này càng bố thì áo ta ta phi đấy nó kata hoa mà kata cả nó gỗ ta phi à mấy đại gia tu gỗ bắt đầu bên này thà đấy nó càng xí mấy số đó ấy đi càng cả áo ta phi bây giờ tu gỗ đưa đi bên này thà mà nó đại gia uri đó giao chia thì này cái làm nhiêu tu cái seti toai rồi cái seti à bắt đầu bên này về tập bảo tu ya mà thì bà uri đó cả nó anh này cái số cái seti cả anh này cái thì đó càng cái này cái này số đấy em nhớ cái tiếng nói hiện tại mà cái seti tiếng gì am lu bây giờ là số cái seti à đi bắt đầu bên về chia mà thì bà nó đại gia cái seti số đấy sao lu chi bị đó nó này cái này bây giờ bây giờ cái seti mà bây giờ nó đó tôi cứ chờ đó cái gì thì acha bộ ví dụ bằng cái thứ cái này đi đấy nó acha bộ rồi là cái tí đó nó cái sai đó của acha kliya lúc khó bà nó tôi automatic bị bắt nó ví dụ bằng cái rồi là gì đấy mà thì cái đó rồi là cái nó cái đại gia buri đó giờ cha đi này cái làm như đó cái đó đó vì sự việc là gì rồi vậy nó so in this case, number three, the verb is a conjugated form or present or past participle. No, either one. No, this tayati, gechati is a conjugated form. No, no, another is a gato. Gato is a past participle. No, this also can. Uri thought the man went to the town. No. Hmm. The verb is a conjugated verb form of present participle or past participle. Either one, never mind. No. So present participle, past participle are maybe yeah, they are nominative case. No. Hmm. No, past participle at that time is a past tense. At that time they translate when. Cannot translate go because the past participle. No, huh? Gone. The man has gone. Has gone. Yeah, can has gone also can when also can depend on condition can use. Even though using past participle or present participle, the sentence is still active. Yeah, edit. Yeah, edit. Edit. Yeah. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan ya, peraturan ketiga kalau kita ingin membuat kalimat aktif adalah kata kerjanya dalam kalimat tersebut harus ditulis dalam eh, antara dua 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 format ya. Pertama adalah sebagai kata konjugasi seperti yang di sini gacati atau bhawati dan sebagainya yang berubah sesuai jumlah pelaku dan orangnya itu ya yang kita sempat pelajari, atau bisa juga ditulis dalam sebagai kata partisip, ya, partisip masa lalu maupun partisip sekarang. Jadi sebenarnya kalau di dalam terjemahan ini mereka itu sama saja, tapi hanya berbeda mungkin kalau untuk kata partisip masa lalu dia bisa menjelaskan bahwa ini dia terjadi di masa lalu, seperti di sini yang gato ini ya, gato dia berbeda dengan gacati. Kalau gato itu dia pergi tapi di masa lalu gitu. Jadi makanya di sini Puriso Nagarang Gato artinya adalah laki-laki tersebut pergi ke kota tapi di masa lalu gitu. Sementara kalau yang Puriso Nagarang Gacati artinya laki-laki tersebut pergi ke kota sekarang gitu ya. Jadi intinya eh, kata kerjanya itu harus ditulis dalam satu antara dua format. Yaitu pertama sebagai kata kerja konjugasi ataupun tidak ditulis dalam kata kerja partisip. This one passive voice. The voice must be only transitive voice. No? Because here to emphasize the object, because the verb must be transitive. No? Transitive verb. Number two, the object must be added while the subject, if any, omitted. No? So the object must be added at the time made the nominative case, like the nagara. No? So he emphasize the object. This transitive passive verb. No, not the gechete. He means a gamiyete. No. Committee is a committee or committee is a active verb.
Gamiyate is a passive verb because ya, he put the ya. No? At the time, no, he emphasized to the object. So because Nagara is a nominative case. No? Nagara is a neutral gender. No? Nominative case. No? So at the time, subject is enacted. At the time, subject must be according to the rule number 7, instrumental or genetic. So here the instrumental. No? So Purisena or Purisehi, no? Singular plural, never mind. This immediate, this singular, no need to change. Because this immediate agree with the nominative only. No? Okay. Ya, sekarang kita membahas eh, yaitu kalimat pasif ya, kalimat pasif. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat pasif, pertama kata kerjanya itu hanya boleh kata kerja transitif. Jadi kata kerja yang harus memiliki objek. Kenapa seperti itu? Karena di sini kan kalimat pasif dia lebih menekankan kepada objeknya. Jadi kalau kata kerjanya bukan transitif, maka tidak mungkin ada kalimat pasif gitu. Maka dari itu kata kerjanya harus dan cuma boleh kata kerja transitif yang memerlukan objek. Nah, lalu eh, di kalimat pasif ini pasti objeknya yang merupakan aktif dalam kalimat tersebut dan subjeknya dalam kalimat tersebut kalaupun ada pasti ditulis dalam bentuk tidak aktif gitu ya. Jadi objek pasti aktif, subjek kalaupun ada pasti tidak aktif. Eh, jadi contohnya adalah di sini Purisena Nagarang Gamiate ya. Jadi di sini kata kerjanya adalah Gamiate. Ini dari kata gamiti. Gamiti artinya datang, mendatangi gitu ya. Sementara kalau gamiate ini dalam bentuk pasif ya, ditambahkan ya, jadi didatangi artinya, didatangi. Jadi Purisena eh, Purisena ya laki-laki, Nagarang adalah kota. Jadi artinya adalah kota tersebut didatangi oleh laki-laki gitu ya. Di sini kata objeknya, objek dia kan objek aktif. Maka seperti sebelumnya kita sudah pelajari, yang aktif itu harus ditulis dalam bentuk nominatif. Maka di sini Nagarang di sini ditulis dalam bentuk nominatif. Dia gendernya adalah netral ya. Eh, Lalu yang nominatif ini harus sesuai juga dengan kata kerjanya, yaitu gamiate. Jadi kalau kalau Nagarang ini tunggal, maka gamiate ini harus tunggal juga. Kak, seperti itu ya. Lalu sementara di sini subjeknya kan tidak aktif ya, subjek tidak aktif. Kemarin kita sudah pelajari di poin yang nomor 7 ya. Jadi kalau misalkan subjek tidak aktif dalam satu kalimat pasif, maka subjek tersebut hanya boleh ditulis dalam dua kasus, antara kasus deklinasi instrumental ataupun genitif ya. Tapi di sini ditulis dalam kasus instrumental. Jadi purisena atau purisehi. Jadi menggunakan seorang laki-laki. Jadi maksudnya kota tersebut didatangi menggunakan oleh seorang laki-laki. Jadi didatangi oleh laki-laki gitu maksudnya seperti itu. Nah, di sini kata purisena atau purisehi itu tidak masalah. Maksudnya dia mau tunggal atau jamak terserah karena dia ditulis dalam kasus bukan nominatif. Jadi makanya dia tidak perlu sesuai dengan kata kerjanya. Yang perlu sesuai dengan kata kerjanya hanya yang ditulis dalam kasus nominatif, yaitu di dalam kasus ini yaitu objeknya yang ditulis dalam nominatif yaitu Nagarang. Jadi Nagarang dan Gamiate itu harus sesuai kasus deklinasinya dan jumlah pelakunya dan sebagainya. One is a passive verb. အကံဟော၌တဲ့ကိရိယာသည်သကမကကံရှိဖြစ်ရမည်တဲ့နော်ကံသည်ဝတ္တဖြစ်၍ကတ္တဘုပါလင်ကတ္တဘုသည်အဝတ္တသာဖြစ်ရမည်နော်ကိရိယာသည်အာချဘုပစ္စုပန်ကိအတိတ်ကိကိစ္စကိရုကုဖြစ်နိုင်သည်တဲ့နော်ဥမာဖြင့်နော်ဂမိယတိဆိုတာကနော်ကံဟောကိရိယာဖြစ်ပါတယ်နော်နဂရကကံအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုပထမဝိပဿနာထားပါနော်နဂရံနဂရာကအနာဂိဖြစ်တဲ့အတွက်တေဆိုတဲ့အနာဂိနဲ့ထားတယ်နော်ကဲ၍နဂရာနည်းဆိုရင်ဂမိယံတေစီတော့မှာပေါ့နော်ကတ္တာကနော်ဒုတိယတတိယဝိပါဒမို့သတ္တိဝိပါနဲ့လာနော်ဒီမှာတတိယဝိပါနဲ့ထားပြတာနော်ပြီးတော့တတိယဝိပါကအနာဂိဖြစ်အနာဂိဖြစ်ဂမိယတေကပြောင်းစားမလို့ဒီဂမိယတေကဘာပဲကြည့်ရမလဲကံပဲကြည့်ရမယ်ကံဟောဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပုရိသေနာသမုပုရိသေယောက်ျားတို့သည်ယောက်ျားတို့သည်နဂရမျိုးသို့ဂမိယတိသွား၏နော်နောက်တစ်ခုပုရိသေနနဂရကတတာကအတိတ်ကိနော်
Puri Dina Yauchadi Nagara Myuto Katan Twai. Nadaku Kisake Puri Dina Yauchadi Nagara Myuto Kanaba Twatai Twate Soviro. No, can ho, no Nagara Hore Wachari Tiba. No. So number 3, the verb is a conjugated form or present participle or past participle or future participle. 3 possible. No? Present participle also possible, past participle also possible, future participle also possible. No? Here Purisena Nagarangamiyate, this is a conjugated, no? Because Otaman, no? Present part, conjugated part. No? The town is a gone, no? By man like that. No? Now, Purisena Nagaragatan, this is a past participle, no? Past participle. This ta is a sometimes, no? Sometimes we can use in the past tense, sometimes, no? In the passive form also can use like that. So that this katan is not like the gato. This katan is modified to the nagara, no? Katan. And then this nagara is an object, no? Because nagara is a nominative case. At that time, he bought the nominate Newton Jetta nominative case like that. No? Because this participle must be nominated and no agree with the object, no? And the nominative case, no? So nagara gadaba, this is a future participle, no? Should be gone. This is a gone only, no? This future participle is a taba. This surface taba at the time. He translated should be gone. No? The town should be gone. This Gadaban also agree with the nominative case. This Gatan also agree with the nominative case like that. No? So therefore, the number 3 rule, the verb is a conjugated form or present participle or past participle or future participle possible like that. No? So the subject are always no, instrumental or genetic like that. No? Even though this subject change, this word no need to change. No? Because agree with the nominative case only. No? Okay. Ya, jadi aturan ketiga kalau kita membuat kalimat pasif adalah kata kerja dalam kalimat tersebut harus ditulis dalam antara sebagai kata kerja konjugasi atau ditulis dalam sebagai kata kerja partisip masa lalu, masa lampau maupun masa sekarang ya. Kalau tadi yang kalimat aktif dia hanya bisa ditulis antara kata kerja konjugasi, kata kerja partisip masa lalu dan kata kerja partisip sekarang. Tapi kalau di pasif ini dia jadi ada 4 pilihannya. Kata kerja konjugasi, kata partisip masa lalu, kata partisip masa depan maupun kata partisip masa sekarang. Ya, contohnya di sini kalau misalkan yang tadi Purisena Nagarang Gamiate itu adalah Gamiate ditulis dalam sebagai kata kerja konjugasi ya, konjugasi. Sementara kalau di yang contoh yang di bawah Purisena Nagarang Gatang. Nah, di sini kata Gatang adalah kata kerja partisip masa lampau. Jadi artinya sebenarnya sama saja. Jadi didatangi oleh kota tersebut didatangi oleh laki-laki ya. Tapi di sini hanya perbedaannya kata palinya dalam kata kerjanya itu ditulisnya dalam format yang berbeda. Yang tadi gamiate itu ditulis dalam kata kerja konjugasi, sementara kata gatang di sini ditulis dalam kata kerja partisip masa lampau. Hanya perbedaannya itu saja. Tapi di sini bedanya kalau kalau kata kerja partisip itu dia ditulisnya dalam kasus nominatif, pasti harus dalam kasus nominatif. Dan nominatif ini dia juga harus sesuai dengan nominatif yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi kalau misalkan di sini Purisena Nagarang Gatang, jadi Gatang itu nominatif, Nagarang juga nominatif. Jadi dia harus mengikuti nominatif yang utamanya yaitu Nagarang ya. Jadi kalau Nagarangnya ini tunggal maka dia harus tunggal juga. Kalau dia itu gendernya netral, dia harus netral juga gitu. Jadi harus sesuai dengan nominatif yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi Purisena Nagarang Gatang artinya adalah kota tersebut didatangi oleh laki-laki. Artinya sama saja. Kata Purisena tetap harus ditulis dalam antara instrumental atau genitif. Hanya boleh itu saja. Karena di sini Purisena ini atau laki-laki ini berfungsi sebagai tidak aktif, dia tidak aktif. Jadi makanya harus
hanya boleh ditulis dalam instrumental atau genitif. Nah, contoh lainnya kalau misalkan kata kerjanya ditulis dalam kata kerja partisip masa depan ya. Di sini bahasa Palinya Purisena Nagarang Gantabang. Jadi artinya kalau terjemahan langsungnya adalah kota tersebut seharusnya didatangi oleh laki-laki tersebut gitu ya. Jadi ini adalah berbeda-beda jenis kata kerja partisip. Jadi ada kata kerja partisip masa lampau, masa depan, dan masa sekarang. Jadi ini berbeda dengan kata kerja konjugasi. Yeah. Yeah, participle no yet is. Mm. Mm. Eh? No yet. No yet. Yeah. Mm. According to the okay, I will see my teacher. What participle is that? Ta na tu on no ti tu on. Okay, past participle. Okay. Future participle. Tabba aniya ya. That future participle. Like Graniya Manta Kusalena, like that. No. Tabba aniya. Future participle. No. Infinitive also has. Tatong to do. Infinitive also has. Charan also has. Never mind. Do not worry. Follow me. No. So my teacher said future participle now use remember future. Okay. Okay. Yeah. Mm. Mm. Huh? Because this participant is like declension like that. Buddhist or now Sala and Rupan like that. They declension like that. They are three gender like that. They are flexible gender. Yeah, seven gives all has. Yeah. Ya, jadi Mm. jadi saya sudah menjelaskan Mm. kata kerja partisip ini memang belum dijelaskan oleh Sadao. Jadi jangan pusing dulu, ikut Sadao dulu, ikut dulu untuk sementara ikut dulu ya. Di sini kata kerja partisip Sadao menjelaskan bahwa kata kerja partisip ini beda beda dengan kata kerja konjugasi. Kalau kata kerja konjugasi kan kemarin ada watamana dan sebagainya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang kata kerja partisip ini dia punya kasus deklinasi. Jadi dia bisa berubah dalam kasus deklinasi nominatif, lokatif, instrumental, dan sebagainya. Jadi dia bisa tujuh bentuk ya, dan jamak ataupun tunggal juga ada gitu. Jadi ini berbeda dengan kata kerja konjugasi. Kalau konjugasi kan tidak ada lokatif dan sebagainya, hanya ada jamak dan tunggal gitu ya. Tapi kalau untuk yang partisip ini dia ada kasus deklinasinya. Mm. Mm. This is second group. First group is a T. T and T. Second group is a T and T. No, not like that. Can use according to their writer. No, no, not like that. Say. First group and second group are all the same. Can, yeah, can. See how the give me a T also can. Can. T also can. Can. No problem. Can T. Yeah. Okay, I will go today the Samari Vajaniya Sutta. Long time. So we are explaining the uh this says this stanza. This stanza. Hitwa piyin ja apiyin ja nubadaya anisito kuyeji
Sayojini Vipa Mudo Sama Solo Kibli Vijaya. In this stanza, Sayojana I know yet is play. No? Sayojana, how many Sayojana? Okay, please chant according to Sutta that way. No, no, start the Kama Raga. Start there. According to the Bidama book. According to Bidama book. Start there, Kama Raga. Hmm. Yeah. Bidama da single. Bidama da single. Akusala single. Akusala single. So please chant Dasa Sayojanani. Kama Raga Sayojana, Rupa Raga Sayojana, Arupa Raga Sayojana, Padika Sayojana, Mana Sayojana, Dithi Sayojana, Silabada Paramasa Sayojana, Vijikecha Sayojana, Udicha Sayojana, Vija Sayojana, Sotandi. Now Abhidhamma way. Aparani dasa sayojanani kamaraga sayojana bhavaraga sayojana badhiga sayojana mana sayojana ditti sayojana silabada brahmasa sayojana vijigija sayojana esa sayojana mechiriya sayojana vija sayojana abhidhammi. Sutta, this look at the case, no? Sutta in the sutta way, this meaning. He has the Abhidhamma, this also look at it in the Abhidhamma way. This is not Sayojana, no? In the sutta that way, it is really like that. No, this 10 Sayojana is there in the sutta. This 10 Sayojana in the Abhidhamma way, like that. Not Sayojana, no. Ya, jadi Abhidhamma. kita akan balik ke Samaparibhajaniya Sutta ya. Terakhir kita membahas tentang 10 samyojana. Saya belum menjelaskan 10 samyojana. Dan di sini 10 samyojana ini penjelasannya ada dua ya. Jadi penjelasan menurut Sutta dan penjelasan menurut Abhidhamma. Jadi di sini bisa dilihat kalau yang menurut Sutta itu ada di paragraf nomor 10. Sementara yang menurut Abhidhamma ada di paragraf nomor 11 ya. Setelah garis strip itu adalah samyojananya. Nah, tapi kata terakhir dalam paragraf tersebut, Sutante dan Abhidhame itu bukan samyojana ya, bukan. Jadi Sutante ini adalah kata yang ditulis dalam deklinasi lokatif, artinya adalah pada suta. Jadi menurut suta 10 samyojana ini adalah yang di paragraf nomor 10. Sementara abhidhame dia juga lokatif. Jadi pada abhidhamma. Jadi pada abhidhamma 10 samyojana itu seperti yang ditulis dalam paragraf nomor 11. So seeing Sayojana is the which gender? Yeah, Rupani. Oh, you are not clever. No, no. Why they made plural? Oh, that's okay, must be clever like that. No, seeing that dasa, this Sayojana is plural. Here, a brother, he count. Kama Raga Dayojana, this is which case? Nominative, singular, gender, neutral gender. Okay, you are clever now. Must be no like that. No? The rest are the same like that. No? So, Kamaraga 1, Ruparaga 2, Aruparaga 3, Padika 4, Mana 5, Dethi 6, Silabada Brahmasa, Vijikeja Samajana, Udija Samajana, Avija Samajana, 10. This 10 are Sutante in the Sutanta way. Samyojana ini also nominatif. Samyojana ini. Okay, nominative is. Ya, jadi tadi saya tanya dari melihat paragraf ini, saya tanya samyojanani ini gender katanya apa gitu.
Jadi jawabannya adalah gendernya netral ya, karena ujungnya ada ni gitu ya. Jadi biasanya itu netral. Jadi samyojana adalah kata dengan gender netral, tapi di sini ditulis dalam jumlah pelaku jamak ya. Makanya eh, ada ni-nya gitu ya, karena dia jamak ya, bukan kalau dia seperti kata rupa ya. Kalau misalkan tunggal kan dia jadi rupang. Kalau misalkan jamak jadi rupa atau rupani. Begitu juga kalau samyojana ini, kalau misalkan tunggal dia jadi samyojanang. Tapi kalau jamak antara samyojana atau samyojanani. Nah, di sini kenapa dia ditulis dalam bentuk jamak? Karena dia ada banyak gitu ya. Jadi ada 10. Jadi di situ kan ada kata dasa. Dasa artinya 10. Makanya samyojana ini ditulis dalam jumlah pelaku jamak. Nah, sementara yang selanjutnya kamaraga samyojanang, ruparaga samyojanang dan seterusnya sampai awija samyojanang itu adalah penjelasan atau penjabaran dari 10 samyojana yang dijelaskan yang disebut tadi ya. Jadi maka dari itu yang Kamaraga Samyojanang ini sampai Awija Samyojanang itu semua juga gendernya gender eh, netral ya. Gender netral dan ditulis dalam kasus nominatif. Sementara yang terakhir kata Sutante tadi kan sudah jelaskan Sutante ini ditulis dalam kasus lokatif menjelaskan ini dijelaskannya di dalam suta. So in this paragraph, sutta they only look at the case. The rest are all nominative case. Hmm. Ya, jadi dalam satu Hmm. paragraf ini Hmm. semuanya itu ditulis dalam kasus nominatif kecuali Sutante. Hanya Sutante ini yang ditulis dalam kasus lokatif. So no conjugated verb. No. Ya, dan No juga di conjugated. dalam paragraf ini tidak ada kata konjugasi, tidak ada kata Hmm. kerja. But at the time, no conjugated verb, at the nominative case are coming verb. Like so, Sanyojanani, no factors are in the sutta that way. Then this means. Ya, Hmm. jadi walaupun tidak ada kata kerja dalam satu kalimat ini, seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau tidak ada kata kerja, kasus nominatif bisa berfungsi sebagai kata kerja ya. Dua kasus nominatif bisa berfungsi sebagai kata kerja. Di sini dasa samyojanani artinya adalah eh, samyojana itu ada 10 gitu. Jadi di sini bisa juga diartikan sebagai kata kerja mereka. Okay, there are 10 Sanjana in the Sutta that way, and also there are Aparamini is another. No, no, Aparani, another. No, so another, there are another 10 Sanjana in the Bidama way. So here only a little bit straight. Look at the case. No. Hmm. Ya, sementara yang di nomor 11 ini juga sama ya. Jadi semuanya ditulis dalam kasus nominatif kecuali yang abidame. Abidame itu lokatif ya. Nah, di sini yang nomor 11 kan ada sebelum dasa samyojanani ada aparanipi. Jadi aparanipi ini kalau misalkan tadi kita klik di kamus, dia terdiri dari dua kata yaitu aparini dan api. Ya, jadi kata apa akar katanya adalah apara. Ya. Apara ini artinya adalah lain, yang lain. Jadi maksudnya eh, ada versi penjelasan lain yang menurut Abhidhamma yang 10 samyojana ini, yaitu yang dijelaskan di dalam paragraf nomor 11. So this 10 and this 10, what is the difference? So it's a material in the Bidama way. No? These two are Istva. Isa Sayojana, Michira Sayojana. No? So to add the Abhidhamma, Isa Michira at the time, he combined no, Rupa and Arupa as Bhava Raga like that. No? Rupa Raga Sayojana, Arupa Raga Sayojana, he two combine to one word, Bhava Raga Sayojana. No? After that, he made Uddhacca Sayojana under the Avijja Sayojana. Avijja and Uddhacca always together, cannot be separate. No? So Uddhacca Hiri Ottappa are universal akusala jitisika. So Uddhacca also under the Avijja already. So at the time he can pour the Esa material. Hmm. Ya, Hmm. jadi perbedaan dari yang penjelasan secara sutta maupun yang abhidhamma, perbedaannya adalah kalau di abhidhamma itu ada yang disebut isa dan macarya, Hmm. isa samyojanang dan macarya samyojanang. Ya, ini artinya rasa pelit dan dengki ya, iri dan dengki, iri dan pelit. Jadi kalau di Abhidhamma kan ada dua tambahan ini, berarti ada dua yang dari suta ini yang harus dihilangkan biar dia muat jadi 10 kan, tetap 10. Jadi yang hilang dari
dari yang dijelaskan dalam sutta adalah di situ rupa raga dan arupa raga itu digabung menjadi satu, menjadi bhawa raga. Jadi intinya adalah mereka tetap sama-sama menginginkan kemenjadian di alam rupa maupun alam arupa, dijadikan satu bhawa raga. Lalu yang di dalam sutta ada udaca samyojanang. Nah, di sini udaca samyojanang ini dimasukkan ke dalam awija samyojana karena saya mengatakan Awija itu selalu ada udaca ya, selalu bersama dengan udaca gitu. Jadi maksudnya kalau setiap aku salah pasti selalu ada udaca. Jadi ini adalah suatu faktor mental yang universal. Maka dari itu udaca ini diselipin di dalam Awija. Maka dari itu bisa ditambahkan Isa dan Macaria untuk yang versi Abhidhamma. Esa Machiya very important in Abhidhamma way. Should not be omit. Esa Machiya very dangerous. Nah. Ya, kalau menurut versi Abhidhamma, Isa dan Macaria itu sangat penting, makanya tidak bisa dihilangkan kalau dalam versi Abhidhamma. But removing by the mega, Samajana removed by mega is a display according to Sutta way only. No? So, like you can say that Yadana Sutta, no, Sakaya Ditti, Vijikicca, and Silabbata Paramasa, no, not say Isamichiriya, no, and also, no, Anagami Mega, no, remove the Padika and Kamaraga Samajana, no, Kamaraga Samajana. So, Sotapati Mega remove 3, Anagami Mega remove 2, 5. No, these 5 are called lower feta. No. Ya, jadi tapi di Abhidhamma walaupun dia ada Isa dan Macaria, tapi kalau misalkan ketika di Abhidhamma ini menjelaskan samyojana yang dihilangkan oleh jalan maga maga cita ya apa yang dipotong oleh ketika seseorang mencapai maga atau jalan kesucian itu tetap selalu menggunakan versi sutta ya. Jadi contohnya seperti di dalam Ratana Sutta saya sudah menjelaskan. Di dalam Ratana Sutta itu kan ada Sotapana menghilangkan 3 samyojana yaitu Sakayaditi, Wicikica dan Silabata Paramasa. Sementara kalau untuk Anagami menghilangkan 5 yaitu 3 yang tadi ditambah 2 yaitu Kamaraga dan Patiga. Jadi 5 samyojana pertama ini disebut 5 samyojana yang lebih rendah. Now, so 5 remain. Rupa raga, arupa raga, mana, odicca, avijja. Now this 5 is a apa, apa feta. Ya, jadi tadi kan yang 5 yang dipotong oleh Anagami itu adalah 5 samyojana bawah, 5 samyojana yang lebih rendah. Sementara 5 samyojana yang lebih tinggi berarti adalah sisanya dari 10 ini yaitu adalah rupa raga, arupa raga, mana, udaca dan awija. Jadi ini adalah 5 samyojana yang lebih tinggi. ဒီတော့37ပါနော်37မှာသုတ္တန်နိယ37ပါဗိဓမာနိယ37ပါရှိပါတယ်နော်ဒီ37ပါအထဲမှာဗိဓမာကအိဒါနဲ့မစ္စည်းယပို့တာနော်အဲ့ဒီပို့ဖို့အတွက်ရူပရာဂနဲ့အရူပရာဂကိုပေါင်းပြီးတော့ဘဝရာဂဆိုပြီးတော့သူကရေးလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ဥဒိစ္စကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အောက်မှာထည့်လိုက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥဒိစ္စနဲ့ဝိဇ္ဇာကတွဲနေကြခွဲလို့မရဘူးနော်ဣဒ္ဓနဲ့မစ္စည်းယကြတော့ဒေါသနဲ့တခါကျရင်ကွဲနေသေးတယ်သူကတခါကျမပေါင်းဘူးเนาะဒါကြောင့်ဗိဓမာနေမှာဣဒ္ဓနဲ့မစ္စရိယကိုထည့်လိုက်ဒီတော့ဣဒ္ဓနဲ့မစ္စရိယကเนาะဘယ်ခါကျမှအပြည့်တိုင်းပယ်မလဲဆိုတော့အနာဂါမိကျမှပယ်နိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသအုပ်စုเนาะဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းအပယ်သွားနိုင်တဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယတွေပယ်သည်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ so even though this Issa and Machiriya are removed by Anagami Mega because this is a dosa group no but Sotapati Mega also can remove the very root Isamichiriya, which can lead to the apaya. No? So very the obvious Isamichiriya are not possible for Sotapana. But totally remove is Anagami Mega only can remove. No Isamichiriya. Because dosa group already remove dosa group.
Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi kalau yang dijelaskan menurut Abhidhamma kan ada Isa dan Maccharya ya. Jadi sebenarnya Isa dan Maccharya, rasa pelit dan dengki ini, iri-iri dan pelit ini sebenarnya dihancurkan secara total ketika seseorang itu mencapai tingkat kesucian anagami ya. Nah, tapi saya juga menjelaskan sebenarnya Isa dan Maccharya yang agak halus, yang agak kasar, sorry, maksudnya yang agak kasar itu juga dihilangkan ketika seseorang mencapai sotapana, tapi masih ada sisanya. Maka dari itu sisanya itu hanya bisa dihilangkan ketika seseorang mencapai anagami. Jadi seorang yang telah mencapai anagami dia telah menghapuskan secara total eh, pikiran-pikiran atau dosa, pikiran-pikiran dosa ya, pikiran-pikiran kebencian yang termasuk Isa dan Macarya ini. So in the Samatha Kamathana session, Etapana Sotapati Megan Bhavetva Diti Vicha Kecha Pahanena Pahina Paya Gamano Satakadu Pama Sotapano Nama Hoti. So Ditti and Vichikecha he removed. At the time, automatic understands. Silabbata Pama is under the Ditti. No? This Samatha Kamathana, this Abhidhamma book, say book. This is the last chapter. Ya, jadi di sini saya merujuk kepada bagian lain ya dalam Abhidhamma Sanggaha. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang sotapana eh, itu adalah seseorang yang telah menghilangkan ditthi dan wicikica, yaitu pandangan salah dan keraguan-raguan. Nah, tapi sebenarnya ditthi di sini pandangan salah juga termasuk Sakaya Ditti dan juga Silabata Paramasa. Jadi Sakaya Ditti dan Silabata Paramasa ini masuk ke dalam Ditti. Jadi ditambah Wicikica total sudah 3 yang dihilangkan oleh seorang sotapana. Sagadagami Megan Bhavetva Raga Dosa Mohana Tanuka Rata Sagadagami Kamina Mahoti Sakedeva Imaloka Agadwa. Sagadagama cannot remove any sayojana, no? Any kilesa, only he reduce only, no? Tanuka Rata, no? Mm, mm. Making less, making making the less, okay. Tanuka Rata. Ya, lalu yang di paragraf nomor 69 ini dijelaskan kalau untuk seorang sakadagami dia sebenarnya tidak dia belum menghilangkan samyojana tambahan lagi. Jadi masih 3 saja seperti yang seorang sotapana ya. Tapi dia bisa melemahkan samyojana yang keempat dan kelima yaitu kamaraga dan biapada ya. Jadi di sini dalam bahasa Palinya adalah tanukarata atau mengurangi. Jadi melemahkan samyojana yang keempat dan kelima. Anagami Megan Bhavitva Kamaraga Dhyavada Mana Avasesa Pahanena Anavasesa with a remida. No? Avasesa Pahanena Anagami Nama Hoti Anaganawa Itata. So Anagami Mega can remove Kamaraga and Dhyavada. Two only. No? Ya, jadi untuk seorang anagami baru dia bisa menghilangkan secara total samyojana yang keempat dan kelima yang tadi ya kamaraga dan biapada. Kalau tadi sakadagami hanya bisa melemahkan kamaraga dan biapada, anagami ini dia bisa menghilangkan kamaraga dan biapada tanpa sisa. Rata Mega Rata Megan Bhavitva Anavasesa Kilesa Pahanena Arahana Mahoti Kina Savaloke Ega Dakini Yoti. Rata Mega, no? He can remove the remaining, no, of kilesa. According to Sayojana, five, no, upper Sayojana, no, no, five higher Sayojana. No. Ya, di yang paragraf nomor 71 ini dijelaskan kalau untuk seorang arahat, seorang arahat ini bisa menghilangkan dan menghapuskan secara total tanpa sisa 10 samyojana yang disebutkan tadi ya. Jadi 5 samyojana yang lebih rendah ditambah 5 samyojana yang lebih tinggi. Jadi arahat ini menghilangkan secara total 10 samyojana ini. So 10th Sayojana, no. So you can ask any question. Ya, itu penjelasan 10 samyojana. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan apa saja. So I will explain to you Burmese, no.
You can think in the question first. No. ပါဏစေဥကဣဋ္ဌဤမဲ့တွင်သောတာပတိမေကံသောတာပတိမေကိုဘာဝိတဝဖြစ်စေသည်ရှိသောဒိဋ္ဌိဝိစီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပါနေတာဒိဋ္ဌိဝိသကိုပယ်ခြင်းဖြင့်ပဟိနပါယကမနောပယ်အပ်ပြီးသောပယ်သို့ရကြောင်းတရားရှိသည်ပယ်သို့ရကြောင်းတရားကိုပယ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍တတကရုပရမောနာမတတကရုပရမနိသောသောတာပန်သောသောတာပန်သည်ဟောတိဖြစ်၏နာဒုတိယပိုက်တဂတဂမိမေကတဂတဂမိမေကိုဘာဝိတောဖြစ်စေသည်ရှိသောရာဂဒေါသမောဟနာရာဂဒေါသမောဟတို့ကိုတနုကာရတာနေပါအောင်ပြုတတ်သည့်အတွက်တကိဒေဝတကြေတန်ဣမံလောကံဤကာမဘုသောအာဂန္ဓဝပရိသန္တေနေလာချင်းကြတဂတဂိနာမတဂတဂမိတိဟောတိဖြစ်၏နောက်တစ်ပိုက်အနာဂံနော်နာဂာမိမေကံနာဂာမိမေကိုဘာဝိတောဖြစ်စေသည်ရှိသောကာမရာဂဗျာပါဒနာကာမရာဂဗျာပါကာမရာဂဗျာပါတို့ကိုအနာဝသေသပါနေနာကျွင်းမရှိအောင်ပြီးပယ်သည့်အတွက်ဣဋ္ဌတံဤကာမဘုဒ္ဓအနာဂန္ဓဝပရိသန္တိမနေလာချင်းကြာအနာဂါမိနာမအနာဂါမိတိဟောတိဖြစ်၏ဒါအနာဂံနောက်တစ်ခုရတ္တမေကနော်ရတ္တမေကရတ္တမေကိုဘာဝိတောဖြစ်စေသည်ရှိသောအနဝသေသာကိလေသာပါနေနာအကျွင်းမရှိအောင်ကိလေသာတို့ကိုပယ်ခြင်းကြောင့်ခိနာသဘောကိုကံသည်သောအသောရှိသောလောကေလောက၌ဧကတခိနေယောမြတ်သောလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောအရဏမယန္တာမြည်သည်ဟောတိဖြစ်၏နော် So according to grammatical, this also not so difficult. No, in the first paragraph, hoti is a conjugated verb. No, otherwise you can find the nominative case like that. No, no, sodapano also nominative, sakadagupama also nominative case, pina bayagamano also nominative case. Surely the sakadagupama is modified to sodapano only. No, this sodapana is a sakadagupama sodapano. Sadakadu Paramo Sotapano. No. So the Messimala, 7 light, no, Sotapana. This also in the Kamawa, in the Mawa can be extended, no? 7, no, not only 7 light. In the Mawa, yeah, unlimited. I don't know unlimited or can be more. Yeah, in the Kamawa. Session. Can be as they wish lah until the Arata Mega. No, they can be extend maybe. Okay. Yeah, can. Yeah, according to commentary explain. Jadi explain. Jadi di sini saya menjelaskan sebenarnya di Abhidhamma Sanggaha ini yang tadi barusan kita lihat ini juga tata bahasa Palinya tidak terlalu sulit ya. Jadi di sini contohnya di paragraf nomor 68 ini kita bisa tahu bahwa kata konjugasinya adalah hoti. Dan juga setelah kita tahu kata konjugasinya berarti kita harus cari nominatifnya. Nah, di sini nominatifnya adalah pahina payagamano, satakatuparamo dan sotapano. Nah, tapi sebenarnya pahina payagamano dan satakatuparamo ini sebenarnya mereka hanya memodifikasi atau menjelaskan lebih lanjut kata sotapano. Jadi sebenarnya nominatif utamanya di sini adalah sotapano ya. Jadi nominatifnya adalah sotapano, kata konjugasinya adalah hoti. Jadi satakatuparamo ini artinya adalah 7 kali lagi maksimal terlahir. Tapi saya sudah menjelaskan ini 7 kali terlahir ini itu untuk di alam kama wacara atau alam nafsu indria ya. Sementara jika mereka lahir di alam Brahma, mereka bisa lahir berkali-kali tergantung keinginan mereka. Intinya sampai mereka mencapai arahat gitu ya. Ini dijelaskan dalam kitab penjelas makna. Yeah. So in this sentence, no, hoti is a verb. At the time, no, sotapano, sagrupano, these 3 are nominative case. So these 2 are modified to sotapano only. No, and then the sotapano is a male subject. He no need to go the apaya this meaning. No. Ya, jadi tadi saya sudah menekankan sekali lagi ya. Jadi sotapano ini adalah
subjek utamanya ya. Jadi Pahina Payagamano dan Satakatu Paramo itu hanya menjelaskan lebih lanjut dari kata Sotapano ini. Nah, arti dari kata Pahina Payagamano ini artinya adalah dia sudah meninggalkan atau menutup total Hmm. jalan menuju alam menderita, alam apaya ya. Hmm. Hmm. That's an instrumental case. Nena, Nena, Purisena, Nena. That's an instrumental case. No. Okay. This a rule we are explain there. We are now reached the acoustic case, right? So instrumental case, you can find this, no, this relationship. Relate to the verb, no? No. Okay, now second sentence. Okay, or 8:30. Idame punyan asawa kaya wahotu. Idame punyan nivanasa pacayo hotu. Mama punya bagan sabah sadana bajimi. Te sambe me sama punya bagan labandu sa. Sadu, sadu.